Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa ketemu lagi di pertemuan kali ini. Ini pertemuan ketiga berarti ya. Dalam rangka ada mini CX yang akan disampaikan oleh Dr. Habib Jasman. Untuk topik kali ini kita akan bahas tentang hidrokelektomi. Pada pertemuan lalu kan kita sudah bahas tentang teori nih. Kira-kira siapa yang bisa tahu apa itu hidrokel? Mungkin Adam? Dia ada perubahan cairan pada testis dari pasien itu, baik itu bisa pada kantong sperma ya dokter. Ada perubahan cairan dokter. Baik, yang lain ada yang mau menambahkan kira-kira? Ya, silakan. Hidrokel itu menumpukan cairan yang berbatas tegas yang berlebihan di antara lapisan parietalis dan visceralis tunica. Ya, ini vaginalis ya. Nah, untuk tata laksana sendiri mungkin ada yang tahu kira-kira kita lakukan tindakan apa untuk hidrokel? Mungkin Dr. Habib sendiri? Untuk tindakan hidrokel pada anak, biasanya kita observasi dulu sampai usia 1 tahun. Jika masih terdapat hidrokel, kita rencanakan untuk tindakan operatif. Dulunya ada tindakan aspirasi juga, sekarang sudah mulai ditinggalkan karena adanya efek samping yang kemungkinan terjadi infeksi pada pasien pos tindakan. Oke, bagus. Itu jawabannya sudah lengkap. Terus nanti jadi dengan kita mengetahui hidrokel ini, kita jadi tahu nanti kalau ada pasien datang membawa anaknya, tentu harapan dari pasien kan, dari keluarga kan pengennya penanganan yang terbaik. Jadi kalau kita mengetahui secara paripurna apa itu hidrokel, bagaimana penanganannya, kita juga bisa memberikan pelayanan terbaik pada pasien. Oke, kita lanjut. Untuk perkenalan sudah waktu itu. Nah, capaian pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menjelaskan tentang anatomi, kemudian patogenesis hidrokel, anatomi skrotum, testis dan epididymis, serta mampu menjelaskan indikasi dan kontraindikasi tindakan hidrokelektomi. Nanti akan disampaikan oleh Dr. Habib. Oke, Dr. Habib, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Indah Jaya, spesialis urologi yang telah hadir pada pagi ini, dan kepada adik koas sekalian dalam presentasi kasus misi X saya dengan judul hidrokel untuk pasien anak laki-laki 5 tahun dengan DPJP Dr. Indah Jaya, spesialis urologi, dengan keluhan utama pasien masuk ke poli benjolan pada kantong kemaluan sejak lahir. Untuk riwayat penyakit sekarang, menurut orang tua pasien tampak benjolan pada kedua kantong kemaluan sejak lahir yang semakin lama semakin membesar. Riwayat benjolan keluar masuk bertambah saat aktivitas. Perubahan warna kulit tidak ada. Untuk BAB dan buah kecil dalam batas normal. Tidak dapatkan adanya demam, tidak dapatkan adanya penurunan berat badan, dan tidak dapatkan adanya nyeri pada benjolan. 1 minggu yang lalu pasien dibawa keluarga berobat ke puskesmas Kampar Kiri karena alasan tidak ada dokter bedah spesialis urologi, lalu pasien dirujuk ke poli urologi RSUD Arifin Ahmad. Untuk riwayat penyakit dahulu tidak ada yang berkorelasi, tidak pernah ada riwayat operasi pada pasien sebelumnya. Pemeriksaan fisik untuk kepala, toraks dan jantung tidak dapatkan kelainan pada pasien. Untuk abdomen dan pemeriksaan rektal tuse tidak dapatkan kelainan pada pasien. Kita masuk ke status urologi. Untuk radioflank inspeksi tidak dapatkan adanya hematom, massa maupun laserasi. Baratomen dapatkan negatif dan tidak dapatkan adanya nyeri ketok pada CPA. Untuk suprapubik inspeksi kita dapatkan dalam batas normal, tidak ada pulblas. Palpasi tidak dapatkan adanya nyeri tekan. Pada kinerja eksterna, penis didapatkan dalam batas normal. Kita masuk ke status lokalis yaitu skrotum. Skrotum kanan kita bisa dari inspeksi tampak membesar 4-5 cm.
kulit di atas skrotum kanan tidak ada tanda radang, tidak ada kemerahan. Dari palpasi teraba bulat kistik, tidak dapatkan ada nyeri tekan. Suhu kulit di atas benjolan sama dengan suhu kulit di sekitar benjolan. Testis sulit diraba pada pasien. Pada pemeriksaan transeliminasi dapatkan hasilnya positif dan membesar saat pasien batuk. Auskultasi dapatkan tidak dapatkan adanya bising usus. Untuk skrotum kiri inspeksi membesar 4-5 cm, kulit di atas skrotum kiri tidak dapatkan adanya tanda radang. Palpasi teraba massa bulat, kistik dan tidak ada fluktuasi. Nyertikan tidak ada, suhu kulit di atas massa sama dengan suhu kulit di sekitar massa. Testis tidak atau sulit diraba, pada transeliminasi dapatkan hasil positif. Membesar saat batuk dan auskultasi, tidak dapatkan adanya bising usus. Ini adalah gambarannya. Didapatkan adanya pembesaran pada skrotum bilateral sewarna dengan kulit pada misalnya teraba kistik tadi ya. Saat batuk pasien tampak semakin membesar. Ini ada pemeriksaan transeliminasi atau diafanoskopi, dapatkan hasil positif kiri dan kanan. Sementara sebelum kita lakukan periksa penunjang dari diagnosa kerja, diagnosanya itu suspek hidrokel kongenital. Diagnosis banding kita DD dengan hernia skrotal bilateral, tumor testis dan epididymitis. Untuk rencana pemeriksaan pada pasien ini kita periksa laboratorium, ronsen dada dan juga USG skrotum. Hasil laboratorium darah rutin dan kimia darah terdapatkan dalam batas normal. Ronsen toraks atau ronsen dada kita dapatkan dalam batas normal. Ini adalah gambaran USG skrotal pada pasien. Kita dapatkan adanya fluid collection pada tunika parietal maupun antara tunika parietal dan visceral tunika vaginalis. Ini adalah skrotumnya dan tampak di sini penumpukan di cairan atau fluid collection. Diagnosis hidrokel kongenital komunikans curiganya dengan rencana tindakan operasi, yaitu karena pada pasien telah berusia 4 tahun tidak perlu lagi kita observasi. Jadi tindakannya itu hidrokelektomi elektif. Untuk tinjauan pustaka, definisi dari hidrokel ialah penumpukan cairan yang berlebihan di antara lapisan parietalis dan juga visceralis tunica vaginalis. Biasanya pada bayi baru lahir ataupun sebelum pubertas pasiennya, biasanya kita pikirkan yaitu adanya paten dari prosesus vaginalis. Biasanya kasusnya itu communicating hidrokel. Lalu pada pasien yang munculnya hidrokel kemudian hari atau pada pasien yang lebih tua, kemungkinan yang kita pikirkan yaitu non communicating. Ini bisa penyebabnya dari tumor, trauma maupun adanya infeksi. Ini adalah anatomi dari testis dan skrotum. Disinilah ruang yang kemungkinan akan timbul cairan fluid collection pada hidrokel, yaitu tipe hidrokel yang komunikans. Untuk embriologi, prosesus vaginalis terbentuk pada bulan ketiga kehamilan. Di saat itu peritoneum biasanya mulai membonjol ke arah groin. Setelah itu mulailah turun testis ke tempatnya yaitu normal pada skrotum. Setelah testis ini turun, normalnya prosesus vaginalis tadi akan terjadi obliterasi, yaitu yang awalnya dia saluran dia akan menutup. Dia akan berubah nama menjadi tunika vaginalis. Setelah terjadi obliterasi ini biasanya tetap berlanjut setelah kelahiran. Untuk klasifikasi ada communicating hidrokel, yaitu adanya proses vaginalis yang tidak menutup tadi. Jadi adalah akumulasi cairan yang mana dia akan melewati dari ring internal sampai dengan ke skrotumnya. Lalu pada hidrokel spermatikot, yaitu adanya
pengumpulan cairan pada segmen paten proses vaginalis saja. Bagian distal dan proksimalnya akan terjadi obliterasi. Lalu pada skrota hidrokel, penumpukan cairan yaitu pada tunika vaginalis. Biasanya ini berhubungan tidak ada hubungan, yaitu non communicating hidrokel. Yang terakhir adalah abdominoskrotal hidrokel. Ini ialah jenis hidrokel yang besar biasanya, yaitu adanya hubungan dari ring internal sampai ke bawah dan sampai ke kafum abdomen, tapi tanpa sampai ke rongga peritoneum. Ini ada gambaran anatomi yang barusan saya jelaskan. Normalnya ini setelah lahir dia akan obliterasi, akan menutup, ya, tidak ada saluran lagi. Pada communicating yang ini harusnya menutup, tapi dia tidak menutup. Jadi cairan dari rongga abdomen akan turun ke bawah, ya, akan mengisi ke dalam skrotumnya, rongga skrotum. Lalu yang tipe C yaitu tipe funikular, dia obliterasi bagian distalnya, sedangkan bagian proksimalnya akan terisi cairan. Yang terakhir gambar D, obliterasi bagian distal dan proksimal saja, terkumpul cairan di tengah. Yang C itu nama lainnya apa? Ada yang tahu? Kalau di dalam kantong skrotum namanya hidrokel. Kalau di dalam funikulus namanya Funikokel. Lanjut. Etiologi pada bayi baru lahir penyebabnya kita pikirkan dua, yaitu penutupan proses vaginalis yang belum sempurna. Jadi saya jelaskan tadi, aliran cairan peritoneum dia akan turun ke bawah, ya, ke proses vaginalis. Yang kedua bisa karena reabsorpsi cairan hidrokel oleh sistem limfatik di daerah skrotum yang belum sempurna. Jadi normalnya itu akan terjadi produksi dan penyerapan yang seimbang. Jadi jika terjadi produksi dan penyerapan seimbang, tidak akan terjadi hidrokel. Jika salah satu yang terganggu, misalnya produksi terlalu banyak dan penyerapan yang kurang, disitulah akan terjadi penumpukan cairannya. Lalu pada orang dewasa ada idiopatik ataupun primer, yang kedua sekunder. Sekunder ini karena penyebab lainnya atau didapat, contohnya tumor, infeksi maupun trauma. Tumor contohnya bisa pada tumor testis, infeksi bisa epididimis. Untuk sign and symptoms pada pasien, yaitu pada communicating hidrokel, biasanya akan membonjol, bisa akan teraba tidak nyaman di situ. Semakin tidak nyaman ketika pasien beraktivitas atau meningkatnya tekanan di intraabdomen. Yang kedua adanya benjolan yang timbul. Yang ketiga adanya benjolan yang tetap. Biasanya benjolan yang tetap ini pada tipe hidrokel yang pada skrotum saja. Biasanya dengan bertambahnya waktu ada kemungkinan akan berkurang jumlah cairannya. Untuk kesan fisik pada pasien hidrokel, kita harapkan pasien berdiri. Kalau pasien tidak bisa berdiri, mungkin pada pasien anak-anak yang tidak bisa kita suruh untuk diri, bisa pasien dalam posisi supine. Yang kedua, untuk memastikan apakah communicating atau non communicating, bisa kita rangsang pasien untuk meningkatkan tekanan intraabdomennya, mungkin dengan pasien batuk, ya, mengejan. Lalu kita lakukan palpasi, yaitu dari superolateral sampai ke tuberculum pubicum sampai ke skrotum. Kita pastikan apakah memang hanya hidrokel, bisa juga di situ ada hernia. Lalu misalnya stocking sign, yaitu adanya kita raba dari struktur spermatic cord-nya set to set sampai ke tuberkel akan teraba seperti stocking itu. Oke, lalu pada hidrokel spermatic cord normalnya itu akan teraba pada atas dan bawah, itu akan teraba spermatic cord. Di tengahnya akan terasa lah hidrokel. Yang pada skrotal hidrokel biasanya bisa akan warna kebiruan. Yang kedua, pada transimmunasi bisa kita dapatkan adanya positif pada diafragnoskopi. Lalu pada benjolan yang besar, ketika dia tegang mungkin kita sulit meraba dari testisnya, sedangkan ketika
skrotumnya sedang tidak tegang, pasien sedang rileks, mungkin kita bisa meraba daripada testis pasien. Untuk radiologi yang kita sarankan biasanya pemeriksaan USG, yaitu kita dapatkan adanya res elongates occlusions pada groin dari anteromedial pada spermatic cord. Lalu pada sonogram kita identifikasi adanya fluid collection. Untuk terapi yang kita sarankan pada kasus hidrokel yaitu pada bayi, biasanya kita tunggu sampai umur 1 tahun. Yang kita harapkan proses vaginalis yang belum obliterasi tadi segera menutup. Yang kedua, aspirasi ini sekarang tidak kita anjurkan lagi karena kekambuhan yang tinggi. Yang kedua, ada risiko infeksi setelah penusukan atau injeksi. Skleroterapi untuk hidrokel tidak globus dan usia lanjut, injeksi alkohol 95% atau derivat tetrasiklin. Kapan kita lakukan operasi pada hidrokel? Yang pertama, hidrokel menetap atau bertambah besar setelah kita lakukan observasi. Yang kedua, hidrokel yang besar yang akan mengganggu struktur di sebelahnya, yang dalam kasus ini itu menekan vaskular. Yang ketiga, kosmetik, mungkin pasien nggak nyaman dengan tampilan dari skrotumnya. Salah satu indikasi yang terakhir yaitu hidrokel bermakna, yang mana mengganggu dalam hal aktivitas sehari-hari daripada pasiennya. Mungkin sekian dokter presentasi dari saya. Baik, terima kasih Dr. Habib, sudah kita dengar semua. Overall sih bagus. Mungkin ada komentar dari yang lain, silakan. Mungkin sekarang Atika, apa yang kira-kira bisa dikomentarin dari presentasi Dr. Habib barusan? Ada atau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi saya menanyakan dok. Ya. Nah, tadi di etiologinya ada disebutkan hidrokelnya bisa Masuk juga Dr. Habib. bisa juga hidrokel ini dialami oleh orang dewasa. Nah, jadi apakah hidrokel ini nanti mempengaruhi dari kesuburan prianya sendiri untuk pasiennya? Kesuburan ya. Pada orang dewasa salah satu penyebab hidrokelnya infeksi yaitu epididymitis ya, yang mana jika terjadinya infeksi di situ, infeksi dari epididymisnya akan menyebar ke tempat lain, bisa mengakibatkan gangguan dari kesuburan. Yang kedua, di sini tadi indikasi operasinya hidrokel yang besar, yaitu bisa menekan vaskular. Jika terjadi gangguan vaskular di situ nantinya bisa mengganggu juga proses kesuburan pada pria dewasa. Oke, yang lain setuju? Mungkin Zahira ada yang mau ditambahkan? Mungkin ingin bertanya. Oh, pertanyaan. Nanti dulu, yang ini dulu. Ada tambahan nggak? Atau ada sanggahan nggak kira-kira dari yang baru saya disampaikan? Kalau menurut saya sudah benar. Sudah sesuai ya? Mungkin satu kalau saya tambahkan itu suhu mungkin biasanya yang berhubungan sama spermatogenesis itu suhunya. Jadi kalau dengan adanya hidrokel bisa dua kemungkinan tuh, suhunya meningkat atau suhunya menurun. Sementara pada spermatogenesis kan suhunya harus optimal. Jadi kalau pada keadaan suhu meningkat atau lebih rendah, biasanya kemungkinan ada gangguan, walaupun secara teori belum ada orang membuktikan itu. Jadi sebetulnya kalau dari teori hidrokel memang tidak banyak mengganggu. Orang dengan hidrokel bisa dengan kualitas sperma yang normal. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oke, silakan Adam. Jadi mau bertanya, yang tadi kan ada dibahas tentang terapi itu skleroterapi. Nanti sekarang lebih jelas skleroterapi itu. Soalnya tadi kan cuma dibahas sekilas saja. Jadi saya pengen tahu kenapa skleroterapi itu dilakukan terapi dan bagaimana terapinya. Ya, silakan Dr. Habib. Kira-kira bisa jawab. Skleroterapi ini yaitu ada gambarnya mungkin? Nggak ada ya? tidak ada dok. Skleroterapi, asal katanya apa? Skleroting. Skleroting itu ngapain sih? Sklerosis, kayak mematikan, yang menutup. Betul. Jadi yang dikerjakan sesuai dengan Dr. Habib bilang di situ di slide ada cairan dikeluarkan, kemudian kita masukin alkohol 95%. Apa tujuannya? Tujuan di situ yaitu untuk menempelkan dok dari tunika vaginalis yang paretal dengan visceral ya dok. Menempelkan. Jadi nanti bawa kering jadinya dok, jadi nanti akan kayak menempel. Kering menempel. Setuju kira-kira?
etiologi patogenesisnya apa tadi? Terbentuknya hidrokel. Dari proses hidrolisis Itu kalau yang komunikan. Kalau yang non komunikan, atau idiopatik. Apa ini? Siapin ya, tolong taruh di meja saya ya. Maafin Raya. Lewat. Tolong. Sama seperti episiflora, apa prinsipnya episiflora? Ayo. Apa itu prinsip terjadi episiflora? Produksi yang berlebihan, absorpsi yang rendah, atau produksinya normal, absorpsinya abnormal, atau keduanya. Prinsipnya sama persis, sama dua-duanya. Jadi dengan kita skleroterapi, harapannya si dua-dua lapisan tunika vaginalis parietal maupun visceral tadi mati, dia nggak berfungsi. Cuma pada kenyataannya risiko terjadinya toksisitas karena alkohol yang persentasenya tinggi. Jadi sekarang tidak dipakai lagi. Oke, good. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Dokter Habib, saya ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai indikasi operasinya. Saya ingin bertanya, apa saja kontraindikasi untuk operasi? Kontraindikasi dilakukannya operasi pada hidrokel, yaitu salah satunya pada anak misalnya usianya masih di bawah 1 tahun. Jadi kita perlu observasi, belum perlu kita lakukan operasi. Yang kedua, pada kasus infeksi pada hidrokel yang kita curigai karena epidemitis tadi, mungkin perlu kita kasih dulu terapi obat dulu. Kecuali kalau gagal, barulah kita lakukan tindakan operasi. Setuju kira-kira? Yang udah baca teorinya kan udah kita bahas minggu lalu. Oke, coba saya tambahkan. Hidrokel itu masih bisa resorpsi spontan. Kita tunggu berapa lama? Maksimal 2 tahun atau 24 bulan. Kepustakaannya banyak macam-macam. Ada yang bilangnya setahun, ada yang bilang 18 bulan, ada yang bilangnya 24 bulan. Jadi kalau kita mau pakai range terjauh 24 bulan, itu masih ada kemungkinan dia bisa diresorpsi spontan. Kalau untuk kontraindikasi itu betul seperti Dokter Habib bilang tadi, sebetulnya yang itu bukan kontraindikasi ya. Itu kan karena kita menunggu dulu, kecuali orang tuanya bilang saya mau langsung aja dok, ya silakan kita akan kerjakan langsung, nggak usah menunggu sampai 2 tahun gitu. Kalau 2 tahun ini kan nggak pasti, bisa diserap bisa nggak gitu. Terus kalau kontraindikasi, kalau lagi dalam keadaan infeksi jelas kita nggak boleh operasi, karena pasti nanti takutnya infeksinya sistemik, jadi kita kasih antibiotik dulu. Oke, ada lagi? Ya, terakhir ya. Dari pertanyaan kepada Dr. Habib, jadi secara teori kan tadi yang disebutkan itu karena ventrikel tadi ada potensi produksi parietalnya. Jadi apakah ada hubungannya dengan kejadian hidrokel itu bisa berhubungan dengan kejadian hernia pada anak tersebut? Jadi yang komunikan ini pertanyaannya ya. Ya, silakan Dokter Habib. Jadi ini adalah tempat keluarnya cairan hidrokel tadi, yaitu dari proses vaginalisnya. Di gambar B ya? Iya, di mana di situ adalah normalnya memang adanya hubungan dari rongga peritoneum ke rongga abdomen ke rongga ke vakum skrotum tadi. Di situ bisa terjadi hanya hidrokel saja dan bisa juga terjadi hernia inguinal lateral biasanya. Biasanya pada hernia inguinal lateral itu yang kongenital, ketika intraopnya bisa juga kita dapatkan adanya hidrokel. Jadi ada hubungannya. Bisa pada pasien terjadinya hernia inguinal lateral kongenital plus hidrokel kongenital. Kalau kongenital sih kita harus tahu dari prinsip terbentuknya testis pada saat embrio. Mula-mula di mana posisi testis itu? Kalau di embrio, apakah dia langsung di dalam kantong skrotum atau di tempat yang lain? Awalnya di mana? Di abdomen sejajar dengan
ginjal kanan kiri, kemudian dia akan descend, akan turun ke bawah, melewati jalurnya, kemudian masuk ke dalam kantong skrotum. Artinya dia akan meninggalkan tract, ada hubungan tract, ada traktusnya. Gitu. Traktusnya itu kalau terjadi kegagalan penutupan, itulah yang terjadi hidrokel komunikan. Gitu. Kalau sesuai pada gambar ini, kalau terbuka terus jadi hidrokel komunikan, kalau terbukanya sebagian, cuma di bagian distalnya saja, proksimal masih terbuka, jadi funikokel. Kalau terbukanya cuma di bagian tengah, cairannya terperangkap, atas sama bawahnya tertutup, jadinya enskustasi. Nah, gitu. Itu prinsipnya. Jadi kita bisa paham nanti, oh nih terjadinya karena apa. Nanti bisa dilihat juga. Kalau dari anamnesis apa kira-kira yang bisa membedakan? Ada hernia, ini suatu hernia disertai dengan hidrokel, atau ini hidrokel murni? Gimana nanyanya? Jika hernia biasanya dari ketika aktivitas biasanya dia membesar dan sangat jelas disertai dengan adanya cairan yang banyak di situ. Cairan yang banyak. Iya. Sebenarnya kan kalau misalnya dia hernia, kan yang bisa turun apa aja? Usus. Kantong hernia kan? Kantong hernianya kan bertahan di situ. Kalau komunikan dia tunika vaginalis itulah kantong hernianya. Apa lagi? Cairan. Satu lagi momentum yang bisa turun. Gitu. Kalau lubangnya kecil yang bisa dapat tentu cairan. Itu yang terjadi hidrokel komunikan. Oke, kira-kira paham ya? Oke, kira-kira ada yang bisa ngasih simpulan nggak secara garis besar tentang tata laksana? Mungkin Adam dari anamnesis, pemeriksaan fisik, sama tata laksana, singkat aja. Pada anamnesis itu biasanya kita menemukan pada pasien itu rasa tidak nyaman pada saat ada kegiatan pasien itu. Jadi mungkin dia misalkan ada membesar pada skrotumnya itu. Ya. Itu ada pada pemeriksaan fisik itu bisa kita temukan ada yang membesar dari skrotum. Itu kalau kita lakukan pemeriksaan transiluminasi ya, dapat hasilnya positif. Setelah itu bisa juga kita lakukan pemeriksaan sebelumnya seperti pemeriksaan radiologi dan dapatkan fluid collection pada hasil USG tersebut. Yes. Lalu untuk tata laksana itu bisa ada aspirasi, tapi itu sudah tidak dilakukan lagi karena tingginya indikasi dari infeksi pada lakukan aspirasi. Dan juga ada skleroterapi, itu sudah tidak dilakukan karena tingginya toksisitas dari alkohol yang persennya tinggi. Jadi kita akan melakukan indikasi tindakan hidrokelektomi. Oke, terima kasih Dr. Habib. Silakan duduk kembali. Presentasinya secara overall bagus. Jadi untuk teknik sendiri hidrokelektomi nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nanti Dr. Habib buatkan docs-nya. Kemudian kita kan ada pasien satu di ruangan. Nanti pada saat intraoperatif yang lain boleh ikut. Yang mengerjakan Dr. Habib sambil jalan nanti akan menerangkan kepada saya teknik-tekniknya. Baca dulu dan buat presentasi singkat saja tentang teknik operasi hidrokelektomi. Kan ada beberapa ya, yang ada Jabolai, Beckman-Winkelmann. Nanti kamu pilih salah satu mana yang mau dipakai dan kita akan ujikan di DOPS minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, alhamdulillah kita sudah selesai di acara mini CX yang disampaikan oleh Dr. Habib ini. Siap untuk DOPS minggu depan ya. Oke, demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.